Bapak tampilkan muka kan bisa jelas gitu. Oke, ini muka saya, Pak. Oke. Oke. Ya, baik, baik, Pak. Ya, tapi Nah, saya kan kedua, ngomong tadi yang mengurus ini itu kan suami saya ngerti, mungkin mereka punya rekan juga, saya nggak ngerti juga, Pak. Gitu, nggak Pak. bisa, Bu. Saya pegawainya, Bu. Saya pegawai negeri, Bu. Berarti Bapak menuduh. Oke, Pak. Bukan lagi menuduh, Pak. Saya sudah mengatakan. Bukan menuduh, Pak. Nanti kami bahas ini. Nanti kita bahas di dalam tendan Bapak. Bapak telah memasukkan kesaksian dusta. Saya katakan dusta, bukan menuduh lagi, Pak. Kalau Ibu memang benar-benar bukan haji tahun 2001, bilang saja, atau Ibu jadi TKI. Jadi setelah haji itu nggak pulang ke Indo dulu, langsung jadi TKW begitu ya? Iya, kan ada peluang gitu, Pak. Ada peluang, ada orang Jawa tuh, dia mungkin udah ex-Saudi, udah lama sana. Dia kan sejajaran gitu. Ada itu akhirnya kita berangkat. Gabung sama mereka di pesawat yang sama, walaupun kita nggak satu kloter gitu, Pak. Tapi kita berangkat di pesawat yang sama. Bisa yang ngurus sendiri berangkat di dalam satu kloter yang apa itu? Ya. Yang sudah dijadwal oleh Departemen Agama itu bisa ya? Pokoknya waktu itu bisa loh, Pak. Waktu itu bisa. Loh, Ibu tadi kan berangkat sendiri, nggak ikut pemerintah, Bu? Ya, tapi kami gabung sama, mungkin saya itu kan udah Bapak kasih tahu pengurusan, mungkin kenal sama mereka juga. Akhirnya ya kita gabung bersama gitu. Cuman pengurusan kami sendiri gitu. Ya. Itu yang sekarang, Pak. Kalau dulu masih bebas. Kakak saya pun masih bisa setahun 2 kali loh, Pak. Waktu itu belum ada aturan seperti ini waktu itu. Sekarang aja yang harus inden 15 tahun gitu, harus nyimpen uang dulu. Itu sekarang, dulu nggak begitu, Pak. Kalau dulu, berarti pada tahun 2001 itu haji bisa setahun 2 kali ya, Bu ya? Nah, kalau bicara tentang Indonesia, dia punya birokrasi, saya juga orang birokrasi, Bu. Gak usah takut, Bu. Kita Indonesia ini bisa diatur-atur kok. Segala urusan itu bisa diatur-atur. Ya. Bahkan kita punya pejabat-pejabat juga banyak korup kok. Ya kan? Ibu gak usah takut, Bu. Artinya kalau kita mau melangkah, ya, Pak Dhani tadi bilang masalah surga. Jangan ke masalah surga, Bu. Ya Menteri Agama aja korupsi kok, ketangkap masuk bui. Ngapain harus takut? Sudah saya lakukan waktu itu, dan selesai haji waktu itu kan kita udah waktunya pulang. Udah waktunya pulang ke Indonesia karena kami bertemu ada seseorang dari Jawa ya, sebelahan penginapan gitu, dia cerita gitu. Mungkin dia ex-Saudi yang udah pengalaman gitu, kalau Mbak mau gitu, biar nggak rugi, kita kan udah banyak keluar uang nih gitu. Kalau mau ada peluang, kalau mau kerja gitu, ntar saya kasih tahu maktab amal gitu, kata Mbak itu waktu itu. Karena udah agak lama, aku agak lupa namanya Mbaknya itu. Akhirnya saya pikir, akhirnya iya juga kali ya. Akhirnya saya mencoba dan carikanlah maktab amal, dan di situ kebetulan ada peluang dari maktab amal itu untuk bekerja. Dan saya alhamdulillah puji Tuhan waktu itu dipertemukan dengan seorang yang membutuhkan saya untuk merawat orang tua di sana. Jadi saya itu merawat orang tua yang sudah jompo. Selamat malam. Malam, Pak. Saya langsung ke Bu Fatmah. Fatimah. Ya. Fatmah. Ya. Salam, Pak. Ya, salam. Ini Ibu ketika haji itu tahun berapa? Pokoknya saya tahun 2001, Pak. Udah lama, jadi udah lama sekali. Waktu hajinya lupa, tahun berapa itu lupa? Tahun 2001 Pak, saya berangkat ke Arab tuh, Pak. 2001. Ya, 01. Kok agak aneh tadi saya. Jadi setelah haji itu nggak pulang ke Indo dulu, langsung jadi TKW begitu ya? Iya, kan ada peluang gitu, Pak. Ada peluang, ada orang Jawa tuh, dia mungkin udah ex-Saudi, udah lama sana. Dia kan sejajaran gitu, jajaran apa penginapan gitu, Pak. Dia udah ngerti arah-arahnya, akhirnya dia kasih peluang itu, ditunjukinlah ke maktab amal. Akhirnya di situ ada peluang juga menerima buat perempuan untuk ngurus orang tua. Dari situ saya karena biar pulang, karena hajian kan udah habis, uangnya udah habis gitu, Pak. Aku pulang nggak bawa uang, akhirnya ya saya mau mencoba. Lain juga banyak yang kayak gitu, akhirnya saya mencoba. Sambil saya biar ngerti bahasa Arab juga tentang Arab di sana bagaimana gitu, Pak. Ya, yang anehnya tadi itu, coba berangkatnya di mana kalau Ibu berangkatnya ke sana? Ketika mau haji itu berangkatnya? Ya, suaranya hilang ya. Buat mah? Halo? Bapak jelas ke sini? Iya, Bapak jelas ke sini, Pak. Oh ya, coba lagi. Mungkin pas gangguan hujan di sini. Ya, berangkatnya itu gimana? Bisa diceritakan itu? Ya, berangkatnya ke Arab ya sama kayak lain, kita sama teman-teman juga berangkat sama. Cuman dalam pulangnya orang lain pulang balik ke itu, kami cari solusi yang lain karena mungkin mereka masih banyak uang atau gimana, karena kami udah tipis uangnya, kita ambil kesimpulan ada peluang yang ngajarin seperti itu,
saya mencoba gitu Pak. Ya justru itu yang menjadi sangat aneh bagi saya kan, itu kok bisa pulangnya nggak pulang. Makanya saya ingin tanya, berangkatnya itu gimana? Yang ngurusin paspor, yang ngurusin apa itu macam-macam ketika mau haji itu siapa? Gimana caranya? Ya kita pakai paspor diurusin, kita paspor ngurus sendiri waktu itu karena saya bisa ngurus-ngurus di bagian kepemerintahan, suami kami ngurus sendiri paspornya, cuman berangkatnya gabung sama mereka. Dikala pulang kan kita bebas mau bareng atau enggak gitu, itu udah keputusan kami akhirnya pulang seperti itu dari orang Jawa, saya lupa namanya waktu itu, dia udah pengalaman Saudi, akhirnya dia ngajarin saya Nggak agar fokus ke pulang. jangan ke pulang, berangkatnya dulu, fokus ke berangkatnya dulu. Tolong diceritakan gimana urutannya mulai dari itu sampai bisa naik pesawat tuh gimana? Sampai bisa naik pesawat, mulai dari ngurus paspor sampai bisa naik pesawat untuk ke Arab itu gimana? Ya, waktu itu kan nggak semuanya harus diurus orang lain. Kalau kita bisa, kita nggak. Suami saya aku udah mengatakan bahwa suami saya bisa ngurus karena mengerti tentang hal-hal itu. Dia ngurus, selesai paspor kita ada itu, akhirnya kita berangkat gabung sama mereka di pesawat yang sama, walaupun kita nggak satu kloter gitu Pak, tapi kita berangkat di pesawat yang sama. Bisa yang ngurus sendiri berangkat di dalam satu kloter yang apa itu yang sudah dijadwal oleh Departemen Agama itu bisa ya? Pokoknya waktu itu bisa loh Pak, waktu itu bisa urus sendiri, akhirnya berangkat gabung sama Garuda yang sama. Tahun 2001 kan belum lama tuh Bu, masih sekitar 20-an tahun yang lalu, 20. 2001. Ya 20-an tahun yang lalu tuh. Ya udah ada, bukan lah Pak, masa 20 tahun yang lalu. Berapa Bu? Benar ya? 13 tahun kayaknya ya. Nah katakanlah kurang lebih saya ngitungnya 30 tahun lah, katakanlah dibuat panjang 30 tahun yang lalu lah katakanlah gitu. Itu bisa Bu ngurus sendiri kemudian bisa bersama-sama dengan itu? Ya kenapa nggak bisa Pak? Kan siap paspor, siap fiskal, untuk Saudi kita gabung sama mereka satu pesawat. Soalnya apa itu dalam haji itu sudah ada kuota yang ditentukan oleh Departemen Agama yang bersama dengan pemerintah Arab Saudi, yang tidak semua orang bisa seenaknya saja saya mau haji gitu, nggak ada. Dan itu daftarnya cukup lama Bu, antrian haji itu cukup lama Bu, tidak cukup 10-15 tahun. Maaf Pak. Ya. Itu yang sekarang Pak, kalau dulu masih bebas. Kakak saya pun masih bisa setahun 2 kali loh Pak, waktu itu belum ada aturan seperti ini waktu itu. Sekarang aja yang harus inden 15 tahun gitu, harus minta uang dulu, itu sekarang, dulu nggak begitu Pak. Kalau dulu berarti pada tahun 2001 itu haji bisa setahun 2 kali ya Bu ya? Ada yang seperti dulu masih ada. Tolong Bu, gimana ceritakan Bu, kalau caranya haji 2001 bisa 2 kali setahun itu gimana ya? Soalnya setahu saya haji itu hanya pada bulan Dzulhijjah saja 1 tahun 1 kali. Terus kalau 2 kali setahun di bulan apa Bu itu? Bukan setahun 2 kali, 2 tahun sekali tuh kakak saya itu sampai tahun ini berangkat, tahun besok berangkat lagi itu. Pada waktu itu masih bisa. Terus sekarang emang kan udah dikasih waktu, udah dikasih tentuan harus inden dulu, harus nyelengin dulu, kan sekarang seperti itu. Kalau dulu mah masih bebas. Dulu. Sejak tahun 1970-an saya rasa sudah diatur itu. Bahkan tahun 1960-an sudah diatur semacam itu untuk haji nggak bisa seperti kita apa itu pergi untuk urusan lain ya, ingat saya, setahu saya. Makanya saya tadi begitu heran pengen tahu bagaimana caranya. Soalnya kalau andai kan bisa begitu, termasuk saya dan mungkin jutaan orang ini pengen untuk bisa haji seperti itu. Soalnya haji merupakan idola dari umat Islam tuh. Iya, makanya waktu itu saya bisa loh Pak. Nggak tahu suami saya ngurusnya bagaimana, tetapi saya bisa berangkat seperti itu. Oke lah, saya dan waktu itu belum ada inden, belum ada masih bebas. Ibu ngambil mikotnya di mana pada waktu itu? Ngambil mikotnya. Haji itu ada mikot, artinya batasan ketika kita harus mulai menggunakan kain ikram, itu namanya mikot. Nah, Ibu ngambilnya di mana itu? Mikotnya. Pokoknya waktu itu saya ngikutin mereka di tempat siaran. Saya ambil ikram itu yang buat suami juga. Ya tempat yang sudah disiapkan di situ sama pemerintah yang di tempat di situ. Loh Ibu tadi kan berangkat sendiri, nggak ikut pemerintah Bu? Ya tapi kami gabung sama mungkin saya itu kan udah Bapak kasih tahu pengurusan, mungkin kenal sama mereka juga, akhirnya ya kita gabung bersama gitu. Cuman pengurusan kami sendiri gitu. Tapi bisa gabung ya, termasuk hotelnya bisa gabung dengan yang diurus pemerintah itu ya? Ya bisa lah Pak. Bisa ya? Kita kan satu pesawat.
kita satu pesawat turun gabung sama kloter mereka, langsung kenal sama mereka. Gitu. Ini sangat aneh sekali. Makanya saya pengen tahu, kok bisa Anda ngurus sendiri, bisa satu pesawat dengan kloter itu gimana? Ya, Atau itu kejadiannya Pak. begini aja Bu, ketika tawaf itu yang pertama Ibu masih ingat doa yang dibaca? Pokoknya saya masih ingat yang labaik Allahumma labaik la syarikalah wa ta'al mulk, itu Itu masih kan ingat itu. jalannya. Yang waktu tawafnya itu kan tiap tawaf ada 7 kali tawaf, itu kan ada doanya. Satu putaran ada doa, satu putaran ada doa. Yang pertama atau yang keberapa saja lah Bu, bisa tahu doanya. Pokoknya saya muternya itu aja sesuai yang di itu, labaik Allahumma labaik la syarikalah, sampai muter 7 kali seperti itu Pak. Doanya nggak tahu ya Ibu. Aku Berarti datang bukan tahu, saya ya. udah lama sudah lupa Pak saya. Saya sudah lama nggak baca itu, saya udah lupa lagi, cuma saya bersaksi aja, saya pernah ke Arab gitu hajian. Saya lama di Arab juga. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Kade. Ya, oke. Oke, kita langsung ke Dani. Selamat malam. Tombol suaranya. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Malam, Pak. Boleh saya bertanya kepada Ibu Watmah. Ibu Watmah. Sebentar. Boleh Bu? Silakan. Boleh Pak, silakan Pak. Ibu pertama kali Ibu memakai kerudung ini mulai tahun berapa Bu? Kalau pakai kerudung sih Pak, saya dari kecil pakai kerudung. Kan saya dari Islam, jadi saya pakai kerudung dari kecil. Cuman ya setelah percaya Tuhan ya saya kadang kalau ke rumah siapa yang pakai kerudung, saya pakai kerudung juga Pak. Tergantung Pak. Oke, makasih Bu. Saya sebenarnya tertarik apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi yang bekerja di kantor bank, karena ibu ini kan sudah berhajah katanya. Kebetulan saya juga petugasnya Bu. Saya pernah menjadi ketua kloter, pernah menjadi PIH, pembimbing ibadah haji. Dan itu memang bidang pekerjaan saya. Jadi apa yang ibu sampaikan tadi mengenai naik pesawat, itu pesawat itu Bu, saya sampaikan kepada pemirsa, itu tidak semua istilahnya tidak sembarangan orang bisa naik pesawat itu, karena pesawat Garuda yang sudah dicarter itu tidak boleh ditumpangi oleh penumpang lain. Itu charteran dari Kementerian Agama. Oke Bu, bisa dipahami? Ya, tapi saya kan ngomong tadi yang mengurus ini itu kan suami saya ngerti, mungkin mereka punya rekan juga, saya nggak ngerti juga Pak. Gitu, nggak bisa Bu, saya pegawainya Bu, saya pegawai negeri Bu. Jadi gini Pak Dani, saya juga Pak Dani, jadi Pak, saya jelaskan sedikit ya Pak. Silakan. Ya, artinya terlepas dari itu sewa menyewa antara Indonesia kepada Arab Saudi, yang jelas Ibu Watmah itu bisa berangkat pada 2001. Dan yang mengurus itu adalah suaminya. Soal bagaimana link-link yang dilalui oleh suaminya, itu kan Ibu Watmah tidak terlalu jelas. Kan Ibu Watmah ini hanya berangkat saja. Jadi seperti itu ya Pak Dani ya. Jadi begini Pak Manubulu, mohon maaf Pak Pendeta, ini menyangkut masalah nama baik Kementerian Agama. Kalau Ibu membeberkan seperti ini, kami selaku pegawainya juga tidak terima. Ini bisa kita adukan juga, nanti kita berikan laporan tahun Ibu, tahun 2001 dan nama Ibu juga ada. Ini akan kami bicarakan Pak. Mohon maaf Pak Yusuf Manubulu. Karena apa? Ini pencemaran nama baik. Karena kami tidak pernah melakukan hal itu. Sekali lagi kami tidak pernah melakukan hal itu. Untuk mengambil orang yang di luar pendaftaran daripada di Kementerian Agama. Dan pendaftaran itu ada yang namanya manasik haji. Nah itu harus diketahui, jangan sembarangan kita mengkaitkan dengan institusi negara. Itu larinya kepada fitnahan. Inilah yang saya katakan, kebohongan-kebohongan itu harus kita hindari. Kebohongan itu, jadi tadi malam sudah kita bahas, kebohongan itu adalah pengikut iblis loh Pak. Saya Kementerian Agama Pak, ada niatnya resmi Pak. Saya pegawai negeri. Pak. Ya, artinya terlepas dari apa yang Bapak sampaikan, Ibu Watmah ini berangkat pada tahun 2001. Itu soal pengurusannya, itu kan Ibu Watmah tidak mengerti, itu kan suaminya yang mengurus. Jadi Bapak tidak boleh menuduh bahwa ini Ibu Watmah
mencemarkan nama baik Departemen Agama. Gitu. Kalau Bapak seperti itu, berarti Bapak menuduh. Oke Pak, bukan lagi menuduh Pak. Saya sudah mengatakan, bukan menuduh Pak. Nanti kami bahas ini. Nanti kita bahas di dalam channel Bapak. Bapak telah memasukkan kesaksian dusta. Saya katakan dusta, bukan menuduh lagi Pak. Sudah saya pastikan ini dusta. Kok Bapak bisa mengatakan seperti itu bisa? Dustanya di dalam pelaksanaan ibadah haji. Di sini kita ambil poin di sini, kedustaannya di sini. Saya nggak bicara dia mau kesaksian tentang dia masuk Islam, tentang dia jilbab, tentang dia apa, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah menyangkut institusi negara, itu ada konsekuensi hukumnya. Karena Bapak pegawai di mana, Pak? Saya pegawai Kementerian Agama Kota Pontianak. Pontianak? Iya. Nama Bapak siapa, Pak? Nama asli saya, Pak. Saya tidak pernah nama palsu. Oke. Ini nama asli saya. Saya tidak pernah menipu, tidak pernah istilah menyusup ataupun menyamar, saya tidak pernah, Pak. Ya, Bapak bisa tampilkan mukanya, Pak, supaya kita bisa kenal? Saya biasa kenal tampil muka, Pak. Cuman kebetulan saya di sini tidak pakai baju, nggak enak juga, nggak etis kan? Oh, gitu ya. Ya, jadi saya kalau Bapak tidak ini nggak masalah, yang penting saya sudah mengingatkan, dan ini file ini kan saya simpan juga untuk dibahas. Apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Watmah ini kita simpan. Makasih Pak, ya itu aja sampainya. Makasih banyak Pak, saya keluar dulu. Ya, saya juga artinya begini Pak Dani. Saya berharap juga kalau misalnya Anda dengan keterangan seperti itu, kalau bisa juga mukanya ditampilkan, jadi kita bisa klarifikasi gitu. Karena bagaimana kita bisa yakin kalau Anda itu pegawai di Kementerian Agama? Saya bertanggung jawab Pak. Nanti kita kalau Bapak ya, kalau bertanggung jawab itu kan hanya menurut keterangan yang Bapak sampaikan. Tapi kalau misalnya Bapak tampilkan muka kan bisa jelas gitu. Oke, ini muka saya Pak. Oke. Oke. Ya, baik Pak. Jadi sudah Bapak jelas wajah saya, sudah direkam. Silakan nanti kita konfirmasikan juga ini bukan hal yang bagi kami. Kalau pencemaran Kementerian Agama, kita hindari. Kami selaku pegawainya harus melindungi nama baik KOP ataupun institusi yang kami bernaung di bawah. Pak Dani, saya beritahu dari tadi Ibu Watmah tidak ada mencemarkan Departemen Agama. Ibu Watmah cuma menyatakan dia berangkat itu tahun 2001. Jadi tolong dipahami ya Pak, cara berbicara orang tolong dipahami. Tapi dia berbicara begini Pak, tadi kan kita ada direkam. Dia katakan, sekali lagi, dia katakan dia berangkat haji itu tidak melalui Kementerian Agama. Itu kata dia sendiri, mandiri. Itu pernyataan dia. Kemudian ditanya oleh siapa tadi, teman saya yang lain tadi, menanyakan waktu masuk ke pesawat bagaimana, berkumpul katanya dengan jamaah yang lain. Padahal kita punya ketua kloter, punya ketua regu, punya pembimbing ibadah haji, nggak sembarangan. Apalagi main masuk pesawat. Kami pegawai yang bukan petugas tidak boleh mau berangkat. Itu inilah yang Ibu Watmah, coba jelaskan. Ibu Watmah bisa dijelaskan bagaimana itu prosesnya pada waktu itu? Pokoknya prosesnya saya ini surat-surat dan pasporan kita memang berangkat karena kan harus ucap jari. Intinya saya punya udah link, suami saya punya link sama mereka, saya nggak tahu juga Pak. Dia sudah paspor udah selesai, udah semuanya udah ini baru berangkat. Mungkin suami punya link, punya teman di gabungan itu gitu. Saya nggak tahu juga. Mohon jangan bilang ada punya link segala macam Bu. Inilah bukti nanti menjadi rekaman kami. Kalau Ibu katakan ada punya link, ada punya orang dalam atau segala macam, itu menjadi temuan kami. Bisa dipahami nggak oleh Pak Pendeta? Jadi kita bukan masalah ini kan masalah ibadah haji, masalah ibadah yang menuju ke akhirat. Jangan kita permainkan seperti permainan dunia. Inilah yang saya katakan sekali lagi, pencemaran nama baik. Kalau Ibu memang benar-benar bukan haji tahun 2001, bilang saja, atau Ibu jadi TKI. Nah, itu nggak masalah. Kita nggak akan sekeras ini. Karena ini ranah hukum Bu. Kalau Ibu sudah menyangkut masalah institusi negara, itu ranah hukum. Tolong hati-hati. Ibu Watmah punya KTP, ada hajanya Bu? Kalau KTP itu bisa dibikin saja Pak.
namanya KTP tahun dulu, orang-orang zaman Ya. dulu, kemudian tahun Kalau 2000 ke KTP bawah, itu bisa kalau saja KTP ditulis oleh RT. ya Tapi gini, jangan, Pak. nah, maksudnya begini Pak, mohon maaf Pak Yusuf, saya nggak bicara KTP atau segala macam, saya bukan bicara hajinya, cuman cara dia menyampaikan bahwasanya pergi haji dengan naik pesawat mandiri tadi bisa masuk ke jamaah, itu kan mencemarkan kami, seakan-akan Kementerian Agama segampang itu kah memasukkan orang yang tidak ada terdaftar di Kementerian Agama. Bapak lagi tahun 2001 itu sudah sistem Siskohat itu sudah mapan. Ini tahun 2001 catatannya. Itu sudah mapan, itu sudah bisa diakses lagi. Nah, inilah yang saya katakan, janganlah kita berlaku bohong, janganlah berlaku dusta. Kedustaan itu adalah perbuatan iblis. Iblis itu mengarahkan kita kepada kesesatan, mengarahkan kita kepada neraka. Kan tadi malam kan sudah kita bahas itu Pak Yusuf. Ini kalau terulang kembali ya, kita tetap memperhatikan. Saya baru 2 kali menyaksikan video secara lengkap ya. Kalau yang kemarin-kemarin videonya Pak Yusuf Mandbulu mungkin saya hanya sekilas-sekilas saja menontonnya. Tetapi 2 kali ini saya benar-benar fokus. Jadi ini memang perlu kita bahas juga kami di internal di Kementerian Agama untuk menelusuri ini. Nanti kita lihat aja. Bapak jangan ulang-ulang bawa Kementerian Agama karena Ibu ini dari tadi tidak ada bawa Kementerian Agama ya Pak. Ibu ini cuma mengatakan naik haji itu Kementerian Agama loh Pak. Halo Pak Pak Yusuf, itu kaitannya dengan Kementerian Agama. Itu tidak ada, Ibu ini dari tadi tidak ada membawa Kementerian Agama. Ibu ini hanya menyatakan dia pergi yang namanya naik haji Bu, naik haji Pak ya, itu kaitannya pasti Pak dengan Kementerian Agama. Nggak bisa Bapak istilahnya menutup mata, nggak bisa. Ini bukan kita udah dewasa Pak, mohon maaf Pak ya Pak Yusuf, kita udah dewasa, kita nggak usah mencari pembenaran. Oke, makasih Pak ya, saya keluar dulu. Ya oke. Oke, kita pindah ke Pastor Yusuf. Nah, saya kenal narasumber Pastor Yusuf seperti itu Pastor Yusuf. Saya kenal narasumber mungkin dalam hubungan dengan pernyataan Pak Dhani tadi, saya berpikir itu juga merupakan hal yang biasa, yang lumrah. Artinya bahwa kalau toh Ibu terbukti menipu, maka Ibu bukan bertanggung jawab kepada Pak Dhani atau ke Pastor Yusuf atau ke netizen yang lain, tapi Ibu bertanggung jawab buat Tuhan yang Ibu sembah tentunya. Ya Bu ya. Jadi tidak perlu takut Bu. Ada bukti yang bisa Ibu tunjukkan ketika nanti Ibu harus minta pertanggungjawaban. Ikan Firman bilang, ketika manusia minta pertanggungjawaban, kita berikan pertanggungjawaban Bu ya. Jadi nggak usah takut Bu. Artinya ada paspor, ada segala macam itu yang Ibu bisa tunjukkan sebagai bukti. Nah, kalau bicara tentang Indonesia dan dia punya birokrasi, saya juga orang birokrasi Bu. Nggak usah takut Bu. Kita Indonesia ini bisa diatur-atur kok. Segala urusan itu bisa diatur-atur. Ya. Bahkan kita punya pejabat-pejabat juga banyak korup kok. Ya kan? Ibu nggak usah takut Bu. Artinya kalau kita mau melangkah, ya Pak Dhani tadi bilang masalah surga. Jangan ke masalah surga Bu. Ya Menteri Agama aja korupsi kok, ketangkap masuk bui. Apa yang harus takut? Jadi nggak usah takut Bu. Selama itu benar, Ibu masih jalan pada hal yang benar dan itu kenyataannya seperti itu, nggak usah takut Bu. Oke, birokrasi Indonesia kita tahu, saya juga orang birokrasi Bu. Jadi Pak Dhani, kalau Anda bisa dengar saya, nggak usah apa istilahnya ya, kertas-kertas sambal lah. Dan saya percaya Ibu ini bersaksi juga benar. Kalau nanti diminta bukti Bu, tunjukkan bukti aja Bu.